moments later. Ibu, selamat pagi ya Bu ya. Iya. Perkenalkan, saya Pratisya Susanti. Sesuai janji kita kemarin ya Ibu ya, dengan Ibu Ina, bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan Bu, yaitu mengenai penyakit hipertensi. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai penyakit hipertensi atau darah tinggi? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi Bu, penyakit hipertensi itu adalah merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah. Jadi kayak kemarin itu kan waktu tensi itu ya Bu ya. Iya. Terus ada peningkatan tekanan darah. Kan normalnya itu 120/80 Bu. Kemarin kan Ibu pas ngelakuin tensi 120/80. Jadi ada indikasi bahwa tekanan darah Ibu itu indikasinya tinggi gitu. Tapi Bu belum memiliki riwayat, kan ada resiko Bu. Tapi kan kemarin Ibu cerita ya sama saya kalau orang tua Ibu juga pernah mengalami hipertensi atau darah tinggi ya Bu ya. Jadi Ibu kemungkinan juga ada resiko bisa terjadi tekanan darah tinggi Bu. Nah, selanjutnya di sini juga ada penyebab atau resiko Bu, seseorang itu mengalami hipertensi. Yang pertama itu dari umur. Biasanya itu kalau misalkan dari umur itu kan semakin kita tua ya bertambahnya usia ya Bu ya, semakin otot-otot yang ada di tubuh kita itu kan akan melemah. Itu salah satu faktor bisa meningkatkan terjadinya tekanan darah tinggi Bu. Lalu yang kedua jenis kelamin. Nah, biasanya kalau misalkan jenis kelamin itu biasanya kalau untuk perempuan itu udah menopause Bu, atau yang udah tidak menstruasi. Kalau Ibu masih menstruasi apa enggak? Udah enggak sih. Udah enggak. Berarti Ibu ada kemungkinan Bu ada riwayat hipertensi. Terus juga bagi laki-laki itu biasanya yang merokok Bu, yang suami Ibu ya merokok ya, itu juga biasanya punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi. Lalu yang ketiga itu biasanya riwayat keluarga yang tadi saya bilang kayak keturunan yang kayak orang tua Ibu. Berarti Ibu masih ada nih resiko untuk terkena penyakit tekanan darah tinggi ini. Lalu juga ada faktor yang dapat diubah, itu contohnya kayak stres. Misalnya kalau misalkan Ibu stres gitu kan ya Bu, biasa kalau misalkan stres gimana Bu? Kayak cerita atau gimana? Ya ngomel aja. Ngomel aja. Itu juga bisa Bu diubah dengan cara Ibu mengontrol ya Bu ya. Terus juga pola konsumsi makanan yang tinggi garam. Biasanya kalau misalkan tekanan darah tinggi ini Bu, disarankan nggak boleh banyak-banyak makan garam Bu, karena akan beresiko terjadi tekanan hipertensi yang tinggi. Lalu juga kopi sama kafein. Makanya saya kemarin nanya kan sama Ibu konsumsi kopi atau enggak gitu kan. Yang Ibu masuk kopi, dikurangin ya Bu minum kopinya. Terus juga kurangnya aktivitas fisik, kayak misalnya Ibu kurang olahraga atau gimana. Tapi bisa olahraga nggak? Jalan kayak tadi ya Bu? Pasar sama cucu ya Bu ya. Nah itu juga nggak apa-apa sih Bu, bagus ternyata masih ada aktivitas fisik. Nah terus selanjutnya itu di sini ada tanda dan gejalanya Bu. Tanda dan gejala dari penyakit tekanan darah tinggi itu yang pertama pusing. Jadi kalau misalkan Ibu merasa pusing, terus mudah marah nih yang tadi Ibu bilang kan, Ibu suka marah-marah, terus juga telinga Ibu berdengung, terus juga ada susah tidur, sesak napas, mudah lelah, mata berkunang-kunang, sama detak jantung berdebar-debar cepat. Nah ini bisa terjadi, bisa juga ini menyebabkan terjadinya hipertensi Bu. Jadi kalau misalkan Ibu udah ngerasain yang kayak tadi nih, pusing, mudah marah, terus juga telinganya berdengung, itu bisa diindikasi bahwa tekanan darah Ibu itu sedang tinggi. Jadi Bu bisa ngelakuin pengecekan nantinya. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada komplikasinya Bu. Jadi komplikasi itu kalau misalkan tekanan darah tingginya itu nggak diobatin, itu bisa menyebabkan penyakit lain. Jadi contohnya nih kayak misalnya nih gagal jantung. Jadi kalau misalkan tekanan darah tingginya itu nggak segera diobatin, akan menyebabkan terjadinya penyakit gagal jantung, terus stroke. Karena kan kalau stroke itu kan pembuluh darahnya itu kan nggak optimal ya Bu. Jadi menyebabkan jadinya stroke kayak pelel gitu ya, akibat tekanannya itu dari tekanan darah tinggi Bu. Terus ada kerusakan ginjal, terus juga bisa mengalami kebutaan. Serem ya Bu ya. Komplikasinya banyak sebenarnya di hipertensi, tapi tenang aja Bu, sebenarnya tekanan darah ini bisa dicegah. Caranya itu seperti apa sih? Jadi pertama itu dicegahnya itu dengan cara yang pertama memodifikasi gaya hidup Ibu. Jadi kayak misalkan yang tadi saya bilang kan, kalau tekanan darah tinggi itu kan sebabnya terlalu banyak makan garam ya, kurangi nih makan garamnya, ya masak yang tadinya sesendok dikurangin jadi setengah aja gitu kan. Terus yang kedua ini aktivitas fisik kayak tadi itu udah bagus tuh, udah mau berolahraga, jalan ke pasar, itu termasuk cara mencegah penyakit darah tinggi ya Bu ya. Terus juga pemantauan kesehatan secara berkala yang tadi Bu cerita kemarin sama saya, sering lagi pemantauan kayak kesehatan cek lansia, Ibu rutin kan yang dilakukannya gitu kan. Terus juga meningkatkan stres, terus habis itu pengendalian berat badan kayak tadi yang olahraga, terus juga diet gitu ya. Nah selanjutnya
Kan ibu udah tahu nih ya bu ya mengenai penyakit hipertensi ini. Harapan ibu apa mengenai penyakit ini? Apakah ibu mau mencegah atau gimana? Ini mencegah. Mencegah ya bu ya, setelah tahu ya. Iya, Kan ibu, sehatnya. nah ya itu kan udah tahu nih bu keuntungannya. Jadi saya udah kasih pendidikan kesehatan. Saya harap nanti ibu udah tahu nih kalau misalkan tanda-tanda gejalanya yang tadi kayak pusing, Iya. juga marah, udah tahu kan penyakit hipertensi itu ibu bisa praktis pengecekan diharapkan ke rumah sakit. Iya. Ya tadi kan pembeliannya juga ibu udah tahu ya komplikasinya banyak, jantung, Iya. ke apa stroke, ginjal, bahkan pembukaan ya bu ya. Iya. Jadi ibu sudah tahu ya bu ya. Nah sebenarnya di sini juga bu ada nih bu cara untuk mencegah penyakit hipertensi. Bahkan di sini tuh sudah ada jurnalnya bu. Kalau penyakit hipertensi itu bisa dicegah dengan minuman namanya jus semangka bu. Tapi jus semangka itu banyak banget mengandung manfaat untuk para penderita hipertensi. Ibu jadi jus semangka. Ibu jus semangka ternyata manfaatnya banyak banget, bahkan sudah dilakukan jurnal atau penelitian itu bisa mengurangi penyakit hipertensi, mengurangi stroke. Makanya bagus banget. Ibu suka nggak bu semangka? Nah, semangka kan selain bahannya itu gampang ya Bu, kalau dibeli gitu kan, kadang Iya. di tukang rujak juga ada nih ya. Nah, untuk cara pembuatan jus semangka ini itu pertama Ibu bisa Bu nyiapin jus semangka ya kayak gini nih Bu. Lalu habis itu kalau misalkan yang masih utuh Ibu bisa kupas dulu jus semangkanya. Lalu habis itu nanti Ibu potong-potong kecil, pastikan nggak ada bijinya ya Bu ya. Terus jangan Ibu tambahkan pemanis kayak gula atau madu, udah pokoknya semangka aja gitu Bu. Semangka terus nanti Ibu potong-potong buahnya jadi kecil, terus kayak biasa aja Bu di blender tanpa menggunakan air, karena kan di semangka itu udah ada perasan airnya ya Bu ya, jadi nggak perlu ditambahin air gitu Bu. Nah ini seperti ini jadinya. Nah terus kalau misalkan indikasinya itu kan jus semangka itu biasanya Ibu harus minum selama tiga hari, tapi di jam 3 sama jam 18 atau jam 5 sore. Itu selama 3 hari kalau misalkan Ibu ngerasain gejala yang tadi udah saya sebutin, pusing, detik pancuran, nanti selama 7 hari Ibu masih menemukan gejala seperti itu, Ibu bisa langsung ke rumah sakit terdekat nih dilakukan pemeriksaan. Iya Bu ya, jadi jangan ditunda. Nah, selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan mengenai diet rendah garam Bu. Jadi di sini tuh ada yang namanya diet rendah garam. Nah, diet rendah garam ini itu terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu kayak makan nasi Bu, tapi bagusnya itu nasi merah. Kalau misalkan tekanan darah tinggi, terus juga ada kentang, karena kentang bagus Bu. Terus juga ada singkong, ada juga ubi. Nah, kalau misalkan vitaminnya ini, itu dia ada brokoli, terus ada wortel, terus ada jeruk, ada stroberi, bahkan kiwi Bu. Ini yang bagus untuk vitamin dan mineral. Terus kalau misalkan protein itu dia ada ayam, ada ikan tuna gitu, terus ada tempe tahu, telur, itu juga bagus kok ternyata untuk penyakit hipertensi. Terus juga ada kalau yang seratnya itu dia ada apel, terus ada kacang, kumannya bunyi ada sawi juga. Terus lemaknya juga biasanya ada alpukat, sarden, terus ini minyak oil sama kacang putih itu bagus banget untuk hipertensi. Jadi Ibu bisa melakukan makanan yang seperti ini untuk diet ya Bu ya. Jadi bisa mengurangi garam yang Ibu konsumsi. Gitu Bu. Nah, terus ini juga nanti Ibu bisa melakukan, kemarin kan Ibu cerita ya bahwa Ibu sering melakukan ke fasilitas kesehatan. Jadi Ibu sudah tahu ya Bu ya, kalau misalkan tadi udah saya sebutin gejalanya, Ibu mau kan Ibu melakukannya ke, maksudnya ke rumah sakit gitu, kalau misalnya cetak rutin gitu. Terus juga keluarganya juga nggak apa-apa Bu diajak atau dilibatin di edukasi, kayak misalnya kalau obat tekanan darah tinggi ini kan minumnya sumber itu ya Bu ya, jadi harus diingatin itu Bu, keluarga punya penyakit tekanan darah tinggi untuk terus minum obat ya Bu ya. Jadi apapun kan kalau misalkan sekarang udah ada BPJS ya Bu ya, jadi gampang untuk ke rumah sakit, nggak perlu nunggu. Kalau misalkan emang dirujuk itu yang apa sih, maksudnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih dulu. Itu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit hipertensi Bu. Terus juga jadi Ibu udah paham kan Bu mengenai penyakit hipertensi? Iya. Apa ada yang mau tanyain nggak? Berarti Ibu udah tahu ya Bu ya, kalau hipertensi itu apa, penyakit tekanannya darahnya tinggi ya Bu ya. Berapa Bu? 120 per 80 ya Bu ya. Terus tadi apa aja Bu gejalanya?
Pusing. terus nggak marah ya Bu ya. Udah tahu kan ya Bu ya gejalanya. Jadi udah nanti kalau misalkan udah ngerasain seperti itu, gue tahu nih berarti tekanan darah ibu tinggi gitu. Tapi harus check up ke. Puskesmas. Ya, betul sekali. Nah, ini juga ada leaflet Bu. Leaflet tuh kayak gambaran materi yang udah saya rangkum di sini. Jadi kalau misalkan ibu lupa, ibu bisa baca Bu di sini. Kayak hipertensi itu apa, penyebab, gejala, terus pencegahannya seperti apa, dan ini juga ada cara pembuatan bisa semangka, bisa ibu pegang. Lihat ya. Apakah ada yang ibu tanyakan lagi? Enggak ada. Nggak ada. Kalau gitu, makasih ya Bu atas Iya.